Perkenalkan, saya Maisi Safira. Saya Marcel Herudino. Dan saya Arum Kusuma Pertiwi. Hari ini kami akan memandu teman-teman untuk belajar lebih jauh tentang Ijen Geopark. Menurut pengertian UNESCO, geopark merupakan suatu wilayah yang batasannya sudah ditentukan dengan jelas dan memiliki kawasan yang cukup luas yang dapat dijadikan sebagai sarana pengembangan ekonomi lokal yang tentunya memiliki 3 pilar pengembangan, yaitu pilar geologis, pilar biologis, dan pilar budaya. Pilar geologis merupakan salah satu pilar pengembangan yang terdapat dalam konsep geopark, yang mempelajari tentang bebatuan, struktur bumi, serta isi bumi, serta mencakup tentang sejarah terbentuknya bumi. Terdapat 21 wilayah yang masuk ke dalam situs geologis, seperti contoh Ijen Blue Fire, Pantai Parangireng, serta Pulau Merah. Ijen Blue Fire termasuk ke dalam situs geologis geopark. Ijen Blue Fire memiliki daya tarik yang sangat kuat bagi wisatawan lokal maupun mancanegara. Api biru yang dipancarkan terlihat sangat cantik dan menawan di malam hari. Contoh selanjutnya adalah Pantai Parangireng. Keunikan Pantai Parangireng terletak pada lava bantal dan pasir gotri yang dimilikinya. Lava bantal tercipta karena adanya pertemuan antara lava panas dengan air laut. Sedang pasir gotri merupakan cangkang dari foraminifera, yaitu sejenis plankton yang mati dan kemudian cangkangnya terseret atau terbawa arus hingga ke pesisir. Apa itu pilar biologis? Pilar biologis yaitu salah satu pilar pengembangan yang membahas tentang makhluk hidup yang di dalamnya terdapat flora, fauna, dan mikroorganisme-organisme lainnya. Salah satu situs biologi yang ada di Banyuwangi ialah Ere-Ere Jungle Park. Ere-Ere Jungle Park adalah hutan gunung yang ada di sekitar kawasan Taman Wisata Ijen. Di dalam Ere-Ere Jungle Park masih sangat alami sekali karena masih jarang tersentuh oleh manusia. Yang ada satu flora yang sangat terkenal, yaitu tumbuhan paku purba. Mengapa disebut tumbuhan paku purba? Karena tumbuhan tersebut sudah tumbuh sejak ratusan tahun yang lalu. Tumbuhan paku purba dapat ditemui di sekitar Ere-Ere Jungle Park dan di sepanjang jalan Ere-Ere Jungle Park. Tumbuhan tersebut dapat tumbuh hingga 6 meter tingginya. Adapun burung puyuh gonggong yang dapat ditemui di Ere-Ere Jungle Park. Ia merupakan fauna khas Jawa Timur yang hanya dapat ditemui di Jawa Timur dan salah satunya di Ere-Ere Jungle Park. Burung puyuh gonggong merupakan burung puyuh yang berukuran kecil dan bulat dan ia sangat menggemaskan. Ia biasa hidup di daerah yang lembab dan tinggi. Yang kedua ada Teluk Pangpang. Teluk Pangpang berada di kawasan Muncar. Teluk Pangpang merupakan kawasan khas tumbuhnya flora mangrove. Di sepanjang Teluk Pangpang ada banyak sekali tumbuhan mangrove. Dan ada pun juga flora khas Teluk Pangpang, yaitu Aegiseras floridum. Aegiseras floridum merupakan semak-semak, tetapi ia juga sudah mulai langka. Maka dari itu kita harus melestarikannya. Dan ada juga fauna khas dari Teluk Pangpang, yaitu yang pertama burung kuntul putih. Burung ini dapat kita temui apabila Teluk Pangpang mulai surut. Ia akan datang ramai-ramai ke Teluk Pangpang. Dan yang kedua ada bangau tongtong. Bangau ini mempunyai ciri khas kakinya yang panjang, tubuhnya yang bulat, gemuk, dan berwarna hitam. Bangau ini biasa hinggap di sekitar ujung-ujung pohon mangrove. Pilar budaya adalah salah satu pilar pengembangan yang termasuk dalam konsep geopark yang mempelajari tentang tempat dan budaya yang ada di tempat itu. Contoh situs tempat budaya yang ada di Banyuwangi adalah Umpak Songo. Umpak Songo terletak di Desa Temborejo, Kecamatan Muncar, Banyuwangi. Umpak Songo pada zaman dahulu dipercayai sebagai tempat pelantikan bupati pertama kali Blambangan, yaitu Mas Alit. Pada zaman dahulu, Umpak Songo juga sebagai tempat pemujaan umat Hindu sebelum Pura Agung Blambangan dibangun. Selain Umpak Songo, ada juga situs tempat kebudayaan yang ada di Banyuwangi loh teman-teman. Apa coba kira-kira? Yaps, tentu saja Kemiren. Kemiren adalah salah satu nama desa yang terletak di Gelagah. Desa itu cukup terkenal di Banyuwangi.
Di sana ada suatu destinasi wisata yang bernama Rumah Adat Desa Kemiren. Di sana juga menjual aneka jenis makanan dan jajanan khas Banyuwangi. Selain situs tempat budaya yang ada di Banyuwangi, ada lagi loh teman-teman budaya khas Banyuwangi yang sangat menarik, yaitu tari. Coba tebak tari apa ya yang menjadi maskot kota Banyuwangi? Yaps, betul sekali, yaitu tari gandrung. Tari gandrung adalah tarian tradisional khas Banyuwangi. Tari ini pada zaman dahulu ditarikan oleh laki-laki. Tetapi pada seiringnya waktu, tarian ini sekarang ditarikan oleh perempuan. Ada juga loh teman-teman event nasional yang tertaut dengan tari gandrung ini, yaitu event Gandrung Sewu. Nah, setelah kita saksikan penjelasan tentang Geopark, mari kita saksikan tentang pembuatan miniatur Gunung Ijen oleh tim Geopark SMP Negeri 1 Celuring. Bahan untuk membuat miniatur kawah ijen. Bahan kerangka gunung, papan kayu ukuran 40 x 30 cm, koran, kawat jaring, paku pinus, lem fok, rem tembak, semen putih, dan stik es krim. Bahan detail gunung, cat akrilik, pasir putih, pasir malang hitam, ranting kelapa, lumut-lumutan, miniatur pohon hias, belerang, batu, selem warna toska untuk kawah, dan biru untuk sungai. Lalu 4 kaca ukuran 40 x 30 cm, lem kaca, dan besi kecil. Bahan pembuatan slime. Yang pertama, lem fok, sabun cair, gom, dan berwarna biru dan kuning. Sedang alat yang digunakan adalah gunting, palu, sendok, wadah, peralatan cat, lem tembak, spidol, dan korek. Selanjutnya, langkah-langkah pembuatan miniatur kawah ijen sebagai berikut. 1. Siapkan alat dan bahan. Yang kedua, potong kawat jaring menjadi bagian-bagian kecil, lalu bentuk pola di atas papan untuk kerangka gunung. Pola abstrak sesuai dengan detail gunungnya, dengan tinggi, rendah, dan beri cekungan pada gunung. Yang ketiga, paku ujung-ujung jaring dengan paku pinus agar tidak lepas. Selanjutnya, isi kerangka tersebut menggunakan kertas atau koran. Kemudian, potong-potong koran dan tempel pada pola kawat jaring dengan menggunakan lem fox hingga semua terlapisi dengan rata. Langkah keenam, jemur kerangka gunung hingga lem mengering. Selanjutnya, campurkan semen putih dengan air. Langkah ke-8, lapisi kerangka gunung dengan adonan semen. Buat detail dan gunung serealistis mungkin. 9. Jemur dan keringkan gunung. Setelah gunung jadi, beri warna pada gunung. Buat hingga warna mirip dengan aslinya lalu keringkan kembali. 11. Beri pasir putih pada cekungan gunung. Lalu buat slime warna toska dan biru dengan cara mencampurkan bahan yang sudah ada. Buat sungai di tepi papan dengan cara buat garis untuk aliran sungai. Tempelkan batu-batu kecil dengan lem tembak membentuk garis tersebut. Sesudah terbentuk pola, beri slime untuk menjadi air sungainya dan beri finishing dengan menempelkan lumut-lumutan di atas batu-batu sungai. Langkah ke-14, pasang atau tempelkan ranting kelapa pada tepi gunung. Lalu, pasang kaca pada tepi papan dan tempelkan besi untuk menahan kaca. Beri pasir hitam malang di bagian papan-papan atau di luar gunung. Lalu beri finishing pada gunung seperti menempelkan belerang-belerang pada gunung, menempelkan lumut-lumut pada tepian gunung untuk menjadi tekstur gunung, dan letakkan slime toska pada tengah lubung gunung untuk menjadi kawah. Terakhir, letakkan miniatur pohon hias.